Halo, kita mulai aja gitu ya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Halo? kedengeran. Clear, clear. Kedengeran? Hai, sip. Tapi bentar lagi azan sih. Rumah itu deket banget sama. Nah, azan. Ini kedengeran nggak? Terlalu berisik nggak azannya? Enggak sih, masih aman kok. Gak terlalu gede Oh suara ya. azan. Oke, Oke. Oke, kita mulai aja kali ya. Eh, kita mulai aja deh kalau gitu. Kalau nggak terlalu kedengeran suara azannya, takutnya mendem gitu suaranya. Tapi aman lah ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya udah mau join sesi santai ini. Jangan terlalu serius ya, karena aku deg-degan ini mau eh, mau ngomong apaan. Jadi intinya itu di sesi ini aku pengen ngebahas santai-santai mengenai resume building sama resume review yang udah aku share sebelumnya di channel. Uh, tapi sebelum kita mulai, aku pengen ngasih disclaimer dulu. Jadi untuk resume building dan resume review ini berangkat dari seseorang recruiter yang lebih banyak pengalaman di Japan market ya. Jadi ini untuk kayak perspektif dari recruiter di market di Jepang. Dan aku tahu untuk semua yang berhubungan dengan resume itu kan pasti subjektif ya. Yang aku bilang works itu belum tentu works untuk recruiter yang lain. Cuman aku pengen nge-share apa-apa aja nih yang udah berhasil di aku dan di recruiter-recruiter lain di Japan market. Terus di sesi ini untuk resume reviewnya juga aku nggak akan terlalu ngebahas yang teknikal ya, karena aku bukan dari basicnya technical, jadi aku takut salah ngomong. Aku akan lebih fokus ke si resumenya aja. Oke, kita mulai ya. Pertama, apa sih yang harus ada di dalam resume seorang kandidat? Yang pertama, dan ini akan aku urut di urutan yang menurut aku paling pas untuk seorang kandidat, untuk resumenya kandidat. Yang pertama itu yang pasti harus ada headernya ya, dan header itu kalau untuk foto kan kadang-kadang resume itu kan ada yang pakai foto ya. Kalau menurut aku sih nggak perlu, apalagi sekarang udah zaman ada LinkedIn ya, jadi foto cukup di LinkedIn aja. Di header itu yang pasti harus ada itu yang pasti nama lengkap, kota dan alamat, negara dan kota. Kalau alamat tuh nggak perlu. Terus nomor telepon, alamat email, link untuk LinkedIn, GitHub, sama portfolio link kalau ada. Itu adalah semua yang harus ada di header kalian. Karena itu bakalan jadi hal pertama yang recruiter lihat di resume kalian. Nah, setelah header, oh iya, ini ya kasih tahu ya kalau aku terlalu cepat ngomongnya. Lanjut dulu. Setelah header, harus ada summary, short summary, cukup satu paragraf aja. Isinya, share screen nggak ada sih karena aku tadi udah share untuk si ininya kan, untuk si resume reviewnya. Kalau ini kayak semacam overview aja untuk nanti bridging untuk si reviewnya. Oke ya. Saya mana tadi? Oh iya.
Header, terus ada summary. Summary itu cukup satu paragraf aja, isinya tentang introduction aja, tentang kamu, years of experience yang kamu punya, history pendidikan, main skill, sama di company yang sekarang itu responsibility-nya apa. Tapi kayak cuman singkat doang. Ntar aku akan ngobrolin lebih dalam soal ini. Lalu di yang ketiga itu ada list of your skills and tools that you used. Jadi kalau misalnya kamu adalah seorang software engineer misalnya, kamu masukin skill yang kamu punya beserta tools apa aja yang sering kamu pakai. Dan itu better diurutnya dari yang paling advance skillnya sampai yang paling basic. Dan menurut aku semua skill yang kamu punya, either itu kamu masih pakai sekarang atau kamu pakainya terakhir kayak 5 tahun lalu atau pas kuliah, itu masukin aja ke list of your skill gitu, karena biar nunjukin kalau memang kamu punya skill di situ meskipun basic atau beginner. Masukin aja, nggak ada masalah. Setelah skills ada working experience yang harus detail, dan itu sebaiknya di sortnya itu dari yang pekerjaan kamu sekarang terus ke bawah yang sebelum-sebelumnya. Jadi jangan dari kerjaan pertama terus kerjaan kedua terus kerjaan ketiga gitu. Jadi diurutnya itu dari kerjaan sekarang terus sebelum current, sebelum lagi. Jadi current pas gitu loh. Apa sih sebutannya, descending order ya? Gitu. Terus abis experience ada education. Abis education ada project. Kalau misalnya selama bekerja atau pas kuliah ngerjain project apa gitu, itu bisa di-share di situ. Lalu setelah project dan achievement lah, itu bisa dalam satu tempat. Terus setelah project harus cantumin juga language proficiency. Misalnya kamu itu native-nya bahasa Indonesia nih, terus English-nya itu business level atau professional level, dan kalau kamu punya sertifikasi boleh juga dicantumin di situ. Nggak perlu pakai proof of certification-nya, cukup kayak skornya kamu aja berapa. Kayak gitu. Lalu poin pentingnya nih, kan ada beberapa rekruter yang sangat vokal mengenai jumlah halaman dalam resume, yang katanya harus 1 halaman lah biar biar enggak buang-buang waktu bacanya gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengalamannya udah banyak, masa sih harus di compact dalam 1 halaman? Kan sayang ya, semua pengalaman yang kamu punya nggak bisa dimasukin ke resume. Jadi sebenarnya jumlah halaman itu doesn't matter sih sebenarnya. Jadi mau kamu 2 halaman, 3 halaman, masukin aja. Terus poin selanjutnya adalah always assume that you apply to a company that uses ATS. Jadi meskipun kamu apply ke perusahaan kecil, perusahaan sedang, perusahaan besar, always assume that your resume will be sorted by ATS. Jadi kamu mulai membiasakan diri untuk membuat resume yang ATS friendly. Gitu. Oke? Gitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari situ? Gimana, Kim? Boleh, mau nanya? Apa mau lanjut ke review dulu? Mau nanya dong. Jadi kan tadi sebenarnya kalau misalkan yang terkait skill dan lain-lain itu kan dicantumin. Tapi kadang memang ada yang beberapa requirement-nya itu kayak perlu naruh untuk kayak misalkan ini let's say untuk skill A itu udah experience sekian tahun. Nah kayak gitu tuh juga perlu nggak ya? Atau sebenarnya cukup di listed aja? Kalau menurutku nggak perlu sih. Nah ini nanti akan ada poin juga di mana kamu mesti cantumin
atau tag yang kamu pakai di setiap experience kamu. Misalnya di kerjaan sekarang ini kamu lagi pakai, let's say lagi pakai Java, terus lagi pakai yang lain lah, pakai yang lain. Nah itu harus dicantumkan ke experience yang sedang kamu lakukan sekarang itu ke dalam responsibility-nya. Nah jadi di si skill list atau tool list yang di bagian atas itu nggak perlu detail berapa lama kamu pernah pakai itu karena nantinya akan terlihat di setiap working experience kamu karena si skill dan tools yang kamu pakai itu udah tercatat di setiap responsibility-nya gitu. Oke. Kalau masih bingung ini nanti aku tunjukin pas lagi resume review karena ada beberapa yang sudah nge-list tools yang dipakai di setiap experience-nya. Mungkin untuk Q&A-nya kita lakuin di setiap beres satu gitu ya. Ini satu review, terus ada yang mau nanya boleh, terus lanjut lagi ke review resume yang kedua, nanya lagi, lanjut lagi gitu kali ya. Oke ya, lanjut dulu. Sekarang, oh ya aku tadi udah nge-share resume di channel. Ada 4 resume kan. Di situ ada blind resume 1, 2, 3, 4. Ada blind resume 1 untuk QA engineer. Nah itu boleh dibuka yang QA engineer-nya akan kita bahas bersama-sama. Aku kayak ngobrol sendiri, ada ini tuh. Iya gitu jawab. Iya. Makasih ya yang udah merespon. Udah dibuka ya. Oke, kita bahas. Ini sengaja sama aku headernya aku hapus karena itu mengandung private information. Ini sebenarnya ada headernya, cuman aku hapus aja. Nah, resume ini recruiter itu suka dengan template resume seperti ini karena sangat basic, tidak mendistract kita untuk melihat isi dari si resumenya sendiri gitu. Jadi ini kalau kita sebagai recruiter ini salah satu template yang kita sukain banget lah karena simple dan basic banget. Ini bisa jadi contoh template juga sih. Kita bahas plus poinnya dulu ya. Di dalam resume ini itu dia sudah memasukkan summary dan summary-nya itu cukup lengkap. Dia membahas tentang years of experience-nya dia dan expertise-nya apa, pernah kerja di mana, dan dia nge-highlight big companies yang dia pernah kerja di situ. Terus achievement-nya dia apa, dia masukin di dalam summary itu. Dan ini menurutku summary yang cukup bisa dicontoh karena masuklah semua poin ke dalam summary ini. Dan ini cuma satu paragraf dan sangat compact. Itu poin plusnya. Terus di dalam working experience-nya, sambil bahas aja. Review dari akunya ini sebenarnya kayak di working experience-nya ini dia ngelistnya ascending order dari tahun yang dulu, terus malah yang recent-nya itu yang di bawah. Nah menurutku ini seharusnya yang paling recent itu disimpannya di paling atas karena believe it or not atau mau gimana pun juga recruiter itu pasti hanya akan membaca 2 of your latest experience. Jadi kalau misalnya ngelistnya seperti ini, dia akan jadinya kayak udah kesal duluan gitu. Ini kenapa sih di listnya kok kerjaan dia yang pertama dulu baru yang terakhir, yang sekarangnya malah terakhir. Jadi better di di sortnya itu descending order.
Bener kan ya descending? Yang paling kanan paling atas. Bener gak? Bener sih harusnya. Iya benar harusnya. True, korek. Bener ya descending ya? Iya Ya. itu. Nah, ya tuh. Terus di dalam working experience ini bagusnya itu begini, karena kalau misalnya kamu menargetkan kamu pengen apply kerja di luar negeri, kayak misalnya in this case kamu pengen nge-apply untuk kerja di Jepang misalnya, kamu harus memberikan short summary mengenai perusahaan apa yang pernah kamu kerja di situ. Jadi misalnya kamu ini nih, kayak ini misalnya ACE Global Consulting and Integration. Nah di situ dia udah nulis short summary itu tuh perusahaan apa. Nah itu perusahaan konsultan kan. Nah itu konsultannya megang apa. Terus kalau misalnya kamu kerja di Traveloka, nah itu kamu tulis di bawahnya atau di sampingnya bahwa Traveloka itu misalnya one of the biggest e-commerce in Indonesia di bidang apa kayak gitu. Dan itu sangat membantu perusahaan luar untuk mengerti kamu itu kerjanya di mana sih, dan mereka nggak perlu susah-susah googling perusahaan kamu tuh bergerak di bidang apa kayak gitu, karena itu bakalan jadi minus point lah kalau sampai hal itu tidak diinformasikan. Jadi kalau ini bagus sih, udah udah di highlight perusahaannya itu apa. Cuman minusnya itu di responsibility-nya itu terlalu singkat. Baiknya lebih diperjelas lagi gitu, responsibility-nya itu apa aja, dan achievement itu. Sayang. Siapa tuh? Maaf ya, aku mendengar seseorang tadi. Ada yang nggak di mute kayaknya. Nah ya. Kayaknya Mas Dian sama Gimana? Mas Kaiti boleh di mute dulu. Mas Dian sama Mas udah sih. Udah. Oke, sorry. Ya, apa tadi? Oh iya, di responsibility-nya itu sebisa mungkin lebih detail, kayak tanggung jawabnya apa sih selama bekerja di situ, successfully ngapain sih, terus tools yang dipakai itu dipakai untuk ngapain sih gitu. Maksudnya tetap pakai konsep 5W1H dalam menjelaskan responsibility di working experience. Itu sih singkatnya. Terus di history kerjaannya juga kalau bisa dicantumin ya bulannya. Jadi misalnya kayak ini 2013 sampai 2017 itu bulannya dari bulan apa sampai bulan apa. Itu terus 2017 sampai 2022 itu dari bulan apa sampai bulan apa. Sama kayak kalau education nggak perlu sih, perlunya tahun aja, tapi perlu masukin skor GPA-nya. Skornya berapa, out of berapa gitu, karena semua meskipun kalau untuk yang experience higher itu GPA sudah nggak terlalu penting ya, tapi kadang informasi itu masih diperlukan sih. Lalu yang terakhir, dia menyimpan list of skills-nya di akhir resume. Kalau menurutku lebih baik disimpannya di atas, di sebelum working experience, di bawah summary sebelum working experience gitu. Tapi lebih compact aja, kayak misalnya skills-nya lebih dicantuminnya
technical skills, apa, tools, apa, programming language lah, apa, kayak gitu. Susah ya ngejelasinnya. Ya deh gitu deh pokoknya. Untuk resume yang ini segitulah paling reviewnya. Paling kalau ada yang mau nanya lagi boleh kita buka sesi tanya untuk resume ini. Mau tanya dong, Silakan, boleh. kalau misalkan kita kayak apa ya, experience-nya misalkan di suatu company A gitu ya, tapi kayak cuman 4 bulan karena something gitu, apakah baiknya kita exclude dari CV-nya atau tetap di-include-in ya? 4 bulannya karena apa dulu nih? Misalkan layoff atau kayak apa ya, kurang bisa berkembang gitu di company itu gitu misal. Oke, kalau reasonnya karena layoff dicantumin aja nggak apa-apa. Cuman di bawahnya itu dicantumin reason for leaving-nya. Jadi ditulis di bawah historinya itu reason for leaving, layoff due to downsizing atau layoff due to something gitu. Tapi kalau misalnya 4 bulannya itu, oh ya, layoff itu dicantumin aja. Terus kalau ternyata 4 bulannya itu sistemnya kontrak dan kontraknya memang cuma 4 bulan, cantumin aja nggak apa-apa, tapi ditulis juga bahwa itu adalah contract hire. Nah, tapi kalau misalnya kamu itu 4 bulan karena nggak lolos probation atau something not very good, seharusnya ditulis sih. Tapi kalau menurut pandangan profesionalku nggak perlu dicatat juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Karena itu akan menghalangi jalanmu untuk lolos dokumen screening dari perusahaan-perusahaan yang lain. Gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Mau nanya juga dong, Kak. Jadi gini, Boleh. kan kadang mungkin kalau misalkan kita ambil contoh kayak di resume ini, dari achievement itu sebenarnya lebih ke kayak list of project-nya gitu ya. Bahkan ya mungkin list of project-nya yang besar-besar. Tapi ada juga mungkin kalau ambil contoh dari product or engineering, kadang ada yang memang achievement-nya itu bisa dalam berbentuk angka gitu kan. Jadi kayak proof-nya itu mungkin lebih dapat. Nah, sebenarnya kalau di mata HR tuh mana yang bagus sih? Yang perlu dengan exact angkanya atau sebenarnya list of big project aja itu udah cukup juga gitu. Oke. Kalau menurutku, project itu inilah. Jadi kalau untuk recruiter itu scoringnya itu urutannya lebih ke working experience, skill, education. Project itu di list nomor berapa lah gitu. Jadi kalau cuma nyantumin projectnya apa dan responsibility-nya apa, itu udah cukup sih. Nggak perlu sedetail mungkin harus mencantumkan angka ya tadi ya maksudnya. Iya. Iya. Jadi dengan cuman ngelis big project-nya aja juga sudah cukup sih. Apalagi kalau misalnya project-nya yang cukup well known, itu nggak perlu sedetail mungkin. Tuh. Oke, thank you. Thank you. Ada lagi atau kita bisa move on ke next? Ada ya? Oh, ada. Sorry. Ya mungkin Boleh. nyambung dari yang pertanyaan terakhir juga tadi kan lebih ke angka ya. Nah kalau misalnya let's say kalau achievement-nya itu memang sensitif terhadap kayak KPI gitu, apakah juga nggak perlu ya? Maksudnya misal let's say kayak tadinya
kita bikin fitur yang bounce rate-nya benar-benar tinggi, terus kita bisa increase sampai mungkin berapa puluh persen gitu. Dan ya itu mungkin jadi kita nggak nge-redesign atau misalnya nggak bikin project-nya dari nol, nggak nge-launching, cuman ya akhirnya improving fiturnya yang bisa bikin ya KPI-nya tercapai gitu lah. Kalau kayak gitu gimana ya misalnya? Jadi kan kita bukan let the project tapi kita improving something gitu. Ini konteksnya tuh di dalam working experience berarti ya, bukan di project that you have done di luar full time employment. Bukan yang di dalam working experience sih, yang full time-nya justru. Nah, kalau di situ sih harus dimasukin ya, karena kamu mempunyai pengaruh langsung gitu terhadap apa yang kamu kerjain. Meskipun kamu bukan lead atau nggak building something from scratch gitu, tapi udah memberikan perubahan akan sesuatu dan itu harus dicantumin. Itu jadi poin plus juga. Oke, baik. Gitu. Thank you. Jadi pokoknya ya sama-sama. Jadi pokoknya intinya kalau working experience itu semua pencapaian kamu dari yang kecil sampai yang besar sebisa mungkin dicantumin aja. Dan wordingnya juga perlu diperhatikan. Apalagi kayak misalnya ini dari sisi rekruter yang sering membaca resume berbahasa Inggris. Jadi kadang yang sedang dilakukan itu seringnya malah pakai past tense, ngerti? Jadi kayak di yang kamu sedang kerjakan di current company kamu, sebisa mungkin tensesnya pakai present tense ya, kayak leading something or making something, helping something. Kalau pakai past tense itu yang di past company kamu, dan itu beneran ngaruh untuk recruiter dari luar. Semoga itu membantu untuk next time-nya ya. Ada lagi mungkin? Kalau enggak, aku mau lanjut lagi ke yang selanjutnya. Gak ada ya? Oke. Yang kedua itu ada blend resume untuk analis engineer. BI, data, analis lah. Nah, untuk di sini itu yang aku highlight pertama itu dia nggak ada summary-nya. Jadi aku dipaksa untuk membaca keseluruhan resume sebelum aku membaca summary. Jadi summary itu kalau kayak deskripsi mah kayak abstrak gitu ya. Jadi itu sangat membantu untuk kita bisa bisa tahu ini kandidatnya cocok untuk posisi yang mau kita tawarin apa enggak gitu. Dan itu summary harus dimasukin seperti yang aku udah sebutin tadi aja, jadi aku nggak perlu bahas isi summary-nya harus kayak gimana. Terus di dalam di resume sebelumnya yang QA engineer itu, dia itu di setiap working experience itu dia sudah memasukkan list of tools yang dia pakai. Jadi kayak misalnya di Traveloka dia itu pakai toolsnya TestRail, Jira, Confluence, Postman. Dan itu sangat membantu kita untuk tahu dia itu berarti punya pengalaman pakai tools itu selama sekian tahun di perusahaan itu gitu. Nah, si list of tools yang dipakai atau tech stack yang dipakai itu sebisa mungkin harus di input di setiap working history kamu. Nah, untuk yang di resume yang analis ini dia tidak memasukkan tools apa aja sih yang dia pakai. Ya nggak sih? At least untuk sebagai summary-nya gitu. Jadi best believe that most of the recruiters and most of IT recruiters are not from IT backgrounds. Jadi
kita pasti akan membaca short summary atas apa aja yang pernah kamu lakukan, yang pernah kamu pakai, yang sedang kamu lakukan, yang sedang kamu pakai itu apa aja. Gitu. Jadi pokoknya untuk tools dan untuk responsibility, kalau untuk tools sesingkat mungkin gitu, karena itu akan sangat teknikal sekali, kayak nggak perlu kayak jelasin tools ini tuh kamu pakai untuk apa gitu, tapi maksudnya toolsnya itu dipakai dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu, tapi di setiap historinya itu ditulisin toolsnya apa aja yang dipakai. Itu sangat membantu kita untuk ngedetermin cocoknya nih untuk posisi yang akan kita tawarkan. Lalu masih sama, di sini tidak ada language proficiency, dan sebaiknya memang, apalagi kalau targetnya itu untuk keluar Indonesia ya, language proficiency itu sangat diperlukan informasinya. Karena kita juga perlu tahu ketika nanti kerjaan sehari-hari itu bakal pakai bahasa Inggris, dia proficiency-nya kayak gimana nih, gitu. Jadi perlu dimasukin aja kayak proficiency-nya misalnya Indonesian, native, English, business. Kalau nggak ada scoring juga nggak apa-apa gitu, tapi itu kayak penilaian pribadi aja, kamu kemampuannya gimana sih. Tapi kalau ada scoring ya lebih bagus, tapi kalau nggak ada, it's no problem. Itu aja dulu kali. Capek ngomongnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau itu Kak yang terkait bahasa tadi, Iya, boleh. sebenarnya kan untuk bisa nentuin kayak di level kayak misalkan oh ini bisnis level atau ya intinya proficiency level, nah itu bisa dilihat dari acuannya tuh gimana ya kalau secara mudahnya? Secara mudahnya itu kamu kalau di kerjaan pakai bahasa itu atau tidak. Sama mungkin kalau misalnya penilaian diri sendiri itu pasti balik lagi ke penilaian speaking, writing, reading gitu ya. Nah itu di antara ketiga itu tuh kemampuan kamu paling bagus di mana, dan kamu mudah mengerti nggak kalau misalnya ada orang ngobrol bahasa Inggris, terus kamu bakalan pede nggak nih kalau ngobrol sama orang pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu nggak punya formal scoring mengenai kemampuan bahasa, at least kamu bisa menilai dari diri sendiri aja bahwa gue ngerti kok kalau misalnya orang ngobrol dengan bahasa Inggris, atau misalnya gue diajak ngobrol in professional setting dan gue ngerti dan gue bisa bisa bercakap-cakapan dengan bahasa Inggris dengan lawan bicara gitu. Itu kayaknya bisa menilai aja sih dari sendiri. Oh ya, tapi misalnya ditulisnya di dalam resumenya itu misalnya English business misalnya. Nah nanti juga kalau misalnya kamu apply melalui recruiter dari agency, bukan in-house recruiter, pasti recruiter itu bakalan ngadain kayak semacam screening call dulu nih buat mastiin English kamu memang sesuai sama yang ditulis di resume apa enggak. Gitu. Bakal kayak ada semacam language check-nya dulu. Mungkin kayak gini juga Kak, kayak misalkan nih kalau sehari-hari kan di beberapa startup company juga kebanyakan kadang memang dari untuk komunikasi Inggris tertulis maupun verbal itu lumayan common, tapi yang kadang bikin bingung atau nggak yakin tuh kayak oh berarti nih kalau misalkan ngomong di Indonesia startup ya itu nggak terlalu formal gitu dari segi bahasanya, dan sedangkan itu apakah bisa dikategorikan sebagai bisnis level atau gimana?
Kalau yang aku selama ini encounter dari Indonesian candidate untuk ke Jepang, at least dia bisa menjelaskan dengan baik apa maksudnya dari pengalamannya dia, historinya dia, nggak perlu memakai English business gitu. Jadi seenggaknya dia bisa menjelaskan dengan baik aja. Nggak perlu grammar yang bagus, nggak perlu pakai tenses yang baik, tapi setidaknya dia bisa menjelaskan dengan baik lah intinya gitu. Karena kan di kita itu kadang terlalu concern dengan kayak tadi lah misalnya aku bilang tenses matter, apalagi kalau untuk nulis working experience. Nah untuk speaking nggak perlu fokus dengan struktur bahasa yang baik gitu. Jadi setidaknya bisa menjelaskan dengan baik, bisa berkomunikasi dengan lancar, itu sudah cukup bisa dibilang professional English lah. Bukan profesional kali ya. Beginner, at least advanced business, advanced proficiency gitu. Jadi setengahnya bisa ngobrol dengan baik aja. Iya, tadi ada yang nanya, oh iya, sama-sama. Tadi ada yang nanya English business itu apa? English business itu yang kosakatanya formal gitu loh. Kayak regarding the positions that I have mentioned, bla 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 bla. Maksudnya itu kosakata yang sangat formal yang hanya dipakai untuk di kantor atau ngobrol sama sesama pekerja atau ngobrol sama bos gitu. Ada yang mau ditanya lagi gak? Ini kayaknya ngebahas ngebahas satu-satu resumenya kayaknya sampai sini dulu. Kayaknya kita lanjut sama Q&A aja kali ya, karena rata-rata Q&A-nya juga masih general, nggak yang per resume gitu Q&A-nya. Jadi kalau ada yang mau ditanya boleh apa aja mengenai resume. Paling ini notice aja sih Mbak untuk yang CV nomor 2 ya, untuk yang business analyst ini sebetulnya dia udah nyebutin toolsnya sih, cuma memang dimasukkan dalam keterangan gitu, maksudnya dimasukkan dalam penjelasan keterangan, misalnya expose to ETL process using Airflow and Terraform. Airflow and Terraform itu toolsnya sih, cuma memang nggak kayak CV sebelumnya yang lebih jelas clear gitu, misalkan toolsnya adalah misalkan Jira, misalkan Airflow atau apa langsung disebut gitu. Tapi yang kedua ini lebih ke dalam penjelasan, jadinya kalau buat orang yang non teknis mungkin akan akan tidak ngeh bahwa itu tuh tools yang digunakan gitu. Itu sih paling mungkin catatan tambahan. Berarti ini ya Mbak, baiknya dipisah gitu ya Mbak, misalkan tools bla 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 gitu, misalnya tools Jira, Confluence atau apa gitu deh. Paling itu sih notice dari saya. Yes. Ya, oke, terima kasih. Jadi memang kita pasti akan ngeh eventually gitu, tapi karena bukan dari non-tech, pasti kita harus kayak membaca dengan fokus dulu. Oh ini tools yang dia pakai tuh ini gitu. Beda dengan kalau memang si toolsnya itu udah dipisahin, udah di-list sendiri gitu di bawah, kan lebih enak, dan kita juga kayak bisa lebih paham, oh dia itu pakai tools ini tuh dari kerjaannya dia yang tahun ini loh, misalnya gitu. Iya gitu. Terima kasih ya.
Kalau ada yang mau nanya lagi boleh, atau kayak kalau ada yang mau menambahkan kayak Mas siapa Mas tadi namanya? Aduh maaf ya. Mas Bowo bukan Mas Bowo. Mas Bowo, makasih Mas Bowo. Oh iya dari tadi tuh ada yang nanya sama aku nggak ditanya namanya. Ih maaf. Kedengeran nggak kalau aku orang Sunda? Kedengeran. Baru aja Terus gelagatnya. terus kalau kalau misalkan sebenarnya yang lebih eh, kalau misalkan kan dari orang Indonesia kadang CV itu lumayan penting ya. Tapi kalau misalkan dari eh, orang sana sendiri itu sebenarnya mereka tuh sangat mementingkan CV itu sendiri nggak sih? Atau sebenarnya kalau misalkan dari kayak third partinya gitu kan mereka memang screening CV-nya dulu. Mm-mm. Mm-mm. Nah kalau dari Oke. company-nya sendiri tuh sebenarnya mereka ngeliatin itu banget nggak sih Kak? Oke, thank you. Em, iya sih, pasti ngelihat dari apa namanya yang maksudnya bakalan dilihat dengan seksama juga gitu, nggak cuman kayak aku dari third party makannya screening nggak lebih berat gitu, bahkan dari kalau misalnya kamu apply langsung ke company-nya juga mungkin akan lebih berat karena em, apa namanya pertama mereka pasti akan sorting dulu pakai ATS kan. Jadi jika kamu bikin resume yang sangat minim informasi atau berantakan atau kurang dari apa namanya penggunaan keywordnya itu masih kurang, itu aku yakin 80% kalau dari ATS sortingnya juga kamu udah nggak akan lolos gitu. Dari situ juga setelah ATS sorting pasti akan ada dokumen screening dari HR-nya. Nah dari HR-nya juga pasti akan nge-sorting lagi informasi dari si resumenya um, ini enggak apa namanya lengkap enggak, informatif enggak, compact yet full of information enggak gitu. Jadi maksudnya apa namanya resume itu nggak perlu bertele-tele, cuman harus berisikan informasi yang sangat diperlukan terutama untuk posisi yang kamu apply tersebut. Jadi kadang misalnya ini apa namanya intermezzo dulu ya. Jadi kadang ada satu kandidat atau satu pencari kerja misalnya dia akan mengubah isi resumenya disesuaikan dengan job description yang posisinya akan dia apply. Nah itu kemungkinan besar dia akan lolos ke dokumen screening HR gitu. Apa namanya maksudnya sebegitu pentingnya lah isi resume itu. Kalau untuk susunannya apa namanya kalau untuk susunan mungkin untuk big company memang mungkin nggak akan terlalu berpengaruh gitu ya, tapi as long as your resume itu enak dilihat, apa namanya nggak banyak distraction kayak warna atau ada design of something, itu bakalan aman sih. Menjawab pertanyaan nggak? Ada follow up lagi mungkin? Iya, berarti sebenarnya sebagian besar company yang kalau misalkan di Jepang itu mereka pakai ATS ya. Iya, pasti pakai ATS. Cuman kalau perusahaan itu dia pakai third party kayak headhunter atau hiring agency, kandidat yang dimasukin dari hiring agency-nya itu nggak akan dimasukin ATS. Jadi udah otomatis langsung dikirim ke HR-nya. Oke, misalkan Gitu. Jadi itu oke.
Lanjut, Misalkan lanjut. mungkin udah lolos screening dari yang agensinya, nah terus dari mereka juga akan screening lagi nggak sih? Jadi kayak ada dual screening gitu. Tergantung, jadi tiap perusahaan beda-beda juga sih, Mas. Ada yang langsung ke testing atau ada yang langsung atau ada yang dokumen screening juga. Kalau beneran yang big company, international tech company itu rata-rata ada dokumen screeningnya juga, tapi bukan ATS ya. Sama HR-nya di screening lagi. Kayak cuman ngecek overall si resumenya ini cocok nggak sama JD-nya, kayak gitu aja. Cukup jelas? Atau ada yang mau ditambahin? Thank you. Terima kasih. Mas, siapa tadi namanya? Nathan. Lu. Kirain siapa? Maaf ya, nggak lihat. Maaf ya, nggak lihat akunnya. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Halo Kak, mau aku Boleh. ya tadi kan aku agak telat ya masuknya ya. Aku nggak tahu ini udah dibahas atau belum. Sebenarnya standar sih pertanyaan aku. Kalau tadi kan kita lihat review CV itu kan karena informasi pribadinya itu kan dikosongin ya, maksudnya di delete gitu kan ya biar nggak kelihatan gitu kan. Nah sebenarnya aku mau tanya kalau informasi pribadi yang harusnya yang biasanya gitu di CV itu ada tuh informasi apa aja sih Kak gitu kan. Terus juga termasuk kayak foto itu juga harus cantumnya atau enggak sih Kak? Sama aja kayak saya ngomong kayak orang Sunda, kan ya orang Sunda. Lanjut. Oke. Tapi aku pengen balik ke yang tadi blend resume satu. Yang pertama tuh ada yang pengen saya tanyain. Tuh yang di bagian bawah tuh ada poin per poinnya itu. Yang mana sih? Yang poin-poin dari functional testing, terus halaman berikutnya automation test gitu kan. Itu sebaiknya itu mending di enter aja, ditaruh di bawah jadi ada space kosong, atau
ya Hmm. dibiarin gitu biar lebih compact gitu. Kalau aku sih nggak masalah kayak gini. Toh dia tidak memotong eh, kata-katanya juga gitu, masih jelas. Jadi aku sih nggak masalah, masih cukup jelas Hmm. juga. Sing kanan kiri paddingin gak terlalu mepet atau nggak terlalu lebar gitu, kelihatan pas gitu aja. Hmm. Gimana ya? Pokoknya kita sih intinya dekat banget. Jadi sebaiknya nggak perlu kayak ya, nggak apa-apa. Apa-apa. Mm-mm. Sama mungkin satu lagi Kak, tadi aku habis buka itu langsung salvo tuh ada tulisan link yang teratraveloka.com itu, soalnya warnanya biru sendiri tuh. Nah itu lebih baik gimana ya kalau nyantumin link kayak gitu, apa ya warnanya tetap biru gitu apa dihitamin ya? Aku aja nggak ngeh mas, mantap. Eh, eh, ini dia nggak ada link lain lagi tapi warnanya hitam kan? Cuma satu link ini aja kan? Iya cuma Nggak itu apa-apa aja sih itu. menurutku. Nggak apa sih karena itu nge-highlight itu memang hyperlink kan. Jadi nggak apa-apa. Oh oke oke. Apa kecuali kalau misalnya di dalam satu resume itu ada beberapa link tapi ada yang warna hitam, ada yang warna biru, ada yang warna yang lain. Nah itu nggak enak dilihat. Apa sebisa mungkin kalau untuk hyperlink ya satu warna aja. Kalau mau biru biru semua hyperlinknya, kalau mau hitam hitam semua hyperlinknya gitu. Gitu. Sama satu lagi Kak terakhir Kak. Yang di Boleh. bagian summary ini Diborongin, Mas. soalnya banyak yang Boleh boleh. dibahas. Yang di bagian Nggak summary apa-apa ini nggak apa-apa. mending justify apa left alignment ya? Kalau yang ini kan left tuh. Kalau justify Mantap banget. rata kanan kiri tuh. Eh, Detail banget sih Mas. eh yang left alignment boleh, gak apa-apa. Mau left, Oh aman ya. mau center boleh. Asal jangan right aja. Oke. Mm-mm. Terima kasih Kak. Yang penting itunya juga. Iya, terima kasih. Ada lagi nggak? Rame. Ada lagi nggak? Sok nanya yang lain. Ada lagi. Mau nanya mbak, Kalau Ini mah nanya mulu. Yang mana sih? ya itu deh masnya dulu deh tadi itu nggak ada. apa-apa, duluan aja mas, nggak apa-apa. Nggak apa. Oh iya dah. Tweet, Oke, tweet. mau nanya mau nanya terakhir deh. Eh Boleh, boleh. kalau untuk tag itu seberapa penting portofolio? Tergantung skill kamu apa. Maksudnya kamu sebagai apa? Kalau software engineer, back end nggak perlu sih. Dan memang jarang juga yang pakai portfolio. Portfolio yang perlu itu kalau kamu adalah mobile engineer, desain, UI UX, front end, itu kita perlu portfolio. Gitu.
Thank you. Terima kasih. Udah ya, jangan nanya lagi. Kuotanya habis. Oke. Yang lain. Nggak ada yang bercanda. Boleh. Mbak mau tanya Mbak, itu sejujurnya aku bingung ya, maksudnya kan karena untuk CV ku sendiri itu lebih banyak sebenarnya pada dasarnya banyak freelance-nya sih dibanding kerja full time-nya. Itu baiknya emang dipisah atau seperti apa ya? Nah, maksudnya dipisah, misalkan working Oh experience iya. itu Yes. satu, Ngerti. kedua juga ya karena dulunya freelance dan suka apa, maksudnya sebetulnya lebih suka apa ya, lebih senang karena belajar tech baru aja sih, jadinya makanya ya seperti saya juga ngakuin sih bahwa CV saya itu kayak seperti lompat-lompat gitu tech-stacknya gitu, misalkan kadang ke PHP, kadang ke Golang, kadang ke Java, kadang ke mana. Nah itu better dihilangin, atau masih misalnya kita ngelamar sebagai misalkan backend engineer misalkan Golang gitu, atau misalkan Java gitu, atau baiknya kita bikin khusus CV khusus untuk misalkan yang Java, yang Golang, atau seperti apa sih baiknya. Tapi kalau memang dipisah begitu kan berarti nanti ada kayak semacam breaking year experience-nya kan gitu, kayak Career break. career break, semacam kayak ada career break-nya atau gimana ya, atau memang saya nggak cocok untuk kayak ngelamar ke kantor ya gitu. Jangan gitu, Mas. Enggak, beneran Jangan gitu, sempat Mas. kepikiran kayak Hah? apa jangan-jangan lebih cocok misalkan emang karirnya freelance gitu, atau memang kayak nggak cocok ke itu sih, agak bingungnya di situ sih. Oh iya. Ngerti. Oke. Aku coba jawab. Untuk yang pertama, working experience-nya banyak freelance dibanding full time, dipisah atau enggak gitu ya. Kalau menurut aku nggak usah dipisah, disatuin aja. Cuman di setiap historinya itu ditulisin kamu itu di situ freelance atau full time. Misal di Tokopedia misalnya full time dari kapan sampai kapan. Terus misalnya di Shopee misalnya freelance. Kapan Shopee udah freelance? Shopee freelance dari tahun berapa sampai tahun berapa, tapi tetap dirinci gitu. Dan tetap historinya listnya tetap sesuai kayak yang seharusnya gitu. Jadi nggak perlu dipisah. Tapi di project section itu ditulis dicantumin di freelance kamu itu, kan itu freelance pasti by project kan. Ngasih project itu bisa ditulis di dalam project sectionnya itu kamu ngerjain apa gitu. Kalau misalnya nggak bisa detail juga nggak apa-apa. Kayak misalnya kamu ngerjain sesuatu untuk ngerjain produk apa, untuk market apa, misalnya usernya gimana dan segala macam kayak gitu aja. Terus perlu pisah resume atau enggak untuk tiap stacknya, Mas? Kalau menurutku sih nggak perlu. Cuman itu balik lagi kayak yang di awal-awal tadi, tools atau tech stack itu perlu dicantumin di setiap working experience-nya kamu. Jadi kamu misalnya kerja di A atau di Traveloka deh, di Tokopedia misalnya, yang tadi aku contohin. Nah misalnya Tokopedia kamu stack-nya itu pakai Go. Terus di freelance kamu stack-nya pakai PHP. Kan itu kita sebagai freelancer bisa menilai, oh si kandidat ini pakai Go-nya dalam waktu sekian tahun nih, dia pakai PHP-nya sekian tahun nih gitu. Jadi biarkan kita yang menilai kandidat ini cocok untuk posisi yang mau kita tawarin atau enggak kayak gitu. Jadi nggak perlu dipisahin resumenya, karena kalau dipisahin kasihan Masnya juga, resumenya banyak. Lagian kan resume itu kan intinya adalah history untuk pekerjaanmu kan dalam hidup. Kalau dipisah-pisah berarti hidupnya pisah-pisah dong. Ngomong apa aku teh? Soalnya Ya gitulah pokoknya, jadi nggak usah soalnya dipisah. kepikiran itu sih Mbak, maksudnya kayak ya saya akhirnya jadi mencoba berpikir secara tech recruiter, maksudnya gitu.
kenapa Hmm. kepisah kayak ini sebetulnya orang gak jelas apa gimana ya, maksudnya saya juga berpikir gitu, maksudnya ini dia bisanya Gak. apa sih gitu, jadi karena Hmm. generalis ya, Hmm. mungkin lebih disebutnya kayak generalis. Jadi kan mungkin orang kayak carinya mungkin yang spesialis seperti itu gitu. Saya ngerasa juga sih emang agak kesulitan, Ya. apalagi di sekarang-sekarang ini Iya gitu. sih, memang kalau dari kacamata rekruter, kandidat itu memang, maksudnya kandidat seperti Mas itu memang apa ya, bukan kandidat ideal gitu lah. Karena yang pertama banyak em, experience di freelance-nya, terus mungkin menclok-menclok stack-nya gitu. Tapi em, nggak masalah sih gitu, karena eh justru lebih banyak pengalaman dan lebih banyak ngehandle stack yang beda-beda, malah bisa jadi poin plus juga sih gitu, asal perlu tahu market sendirinya aja ada di mana gitu. Kalau misalnya ternyata banyak di freelance dan nyaman juga di freelance, nggak perlu full time, ya udah freelance aja gitu. Toh di market freelance juga banyak rekruternya gitu, maksudnya ya intinya nggak perlu dipisah lah. Dan masih aman juga sih, as long as, oh ya ini ya yang apa yang mau aku tanya, menclok stacknya itu jangka waktunya rata-rata berapa lama? Singkat-singkat sih, cuma emang karena sudah Hmm. selesai, Oh. misalkan kayak 3 bulan, misalkan 6 bulan, sometimes 2 bulan gitu. Tapi memang sudah selesai gitu, kerjanya memang udah selesai gitu. Bukan karena misalkan Hmm. ya karena memang rata-rata proyeknya kayak 2 bulan 3 bulan, atau ya paling lama paling setahun ya, setahun atau 9 bulan gitu. Jadi kadang-kadang, Hmm. dan juga kadang-kadang di satu waktu misalkan handle 4 kerjaan gitu. Jadi memang kadang-kadang di CV itu Hmm. berbarengan gitu, bulannya juga gitu. Hmm. Nah itu yang nggak Hmm. tahu, mungkin makanya kadang-kadang saya juga kadang-kadang kalau di interview sama orang tuh kayak, ini kamu kok ini jadi dia ngeliatnya kayak ini kerja di dalam, tapi memang kesalahan Hmm. saya waktu itu nggak nulis ini freelance atau misalkan ini full time gitu sih, jadinya mungkin Hmm. timbul banyak pertanyaan di sisi Oh, recruiter dan sebagainya. oke. Mungkin bisa diginiin sih Mas, misalnya pengalaman full time-nya itu misalnya anggap di 2001 sampai 2021 sampai 2000, atau enggak 2020 sampai 2021 misalnya. Terus dari 2021 sampai 2023 misalnya freelance. Kan itu full tuh freelance misalnya. Nah, itu dibikinnya working experience-nya dari 2021 sampai 2023 freelance-nya di tempat yang sama. Ngerti nggak? Maksudnya jadi jangan dipisah-pisah per project untuk si working experience-nya. Apa, karena kalau kayak gitu cenderung kayak hopping, apa? Job hopping meskipun itu freelance. Jadi dijadiin satu history aja untuk si freelance-nya. Ngerti gak maksud aku? Nah itu misalkan yang 2 bulan 3 bulan tuh Halo? bingung jadinya gimana ya, kalau misalkan memang yang 2 bulan Nah, itu 3 bulan. kan apa, misalnya si freelance itu back to back apa enggak? Misalnya 2 bulan beres terus ada freelance lagi di yang lain misalnya. Tapi back to back. Jadi misalnya si project A ini udah beres, langsung lanjut ke project B. Terus project B udah beres langsung lanjut ke project C gitu gak? Enggak, jadi misalkan ada proyek misalkan di perusahaan A gitu selesai, terus Hmm. Hmm. lanjut lagi misalkan oh ada proyek di perusahaan B gitu selesai gitu. Atau kadang-kadang Hmm. di same of the time, maksudnya kalau di satu waktu yang sama kadang-kadang ya di Hmm. perusahaan satu dan perusahaan dua ngerjain project gitu. Ngerjain project tapi ya ke handle semuanya sih. Cuma maksudnya memang kadang-kadang eh, bisa overlap gitu sih Mbak, apa sih kayak bersamaan gitu sih poinnya gitu, tapi nggak kayak di satu perusahaan itu terus gitu, kadang-kadang gitu. Kadang ada juga yang kayak Oke. di satu perusahaan pernah satu momen memang kayak project di perusahaan A project satu,
terus selesai di perusahaan yang sama project 2 gitu, berurutan gitu. Tapi kadang-kadang nggak gitu juga sih, seringnya malah gonta ganti perusahaan gitu. Tapi memang bukan karena apa sih, bukan karena misalkan nggak selesai, justru selesai memang karena waktunya memang nggak panjang-panjang gitu. Oke, tapi itu semuanya nggak ada yang bentrokan sama full time kan? Paling pernah ada yang bentrok karena memang perusahaannya unik sih yang full time. Maksudnya jujur waktu itu bosku ini sih, dia prinsipnya saya nggak peduli kamu ada kerjaan di luar atau enggak, yang penting kerjaan saya selesai. Nah prinsip saya itu kan ya udah saya selesain apa sih, makanya di kantor seringnya saya lebih kerjain lebih cepat gitu karena saya bisa ngerjain yang lain gitu prinsipnya, karena bosnya udah kayak lowing gitu. Pernah ada sih, jadinya memang ada satu momen dimana di perusahaan full time itu ya apa, saya juga freelance juga di tempat lain gitu, tapi memang karena bosnya lowing gitu. Oke. Mas gimana kalau nanti tulisin ya apa namanya listin gitu timeline kerjaan masnya, misalnya sebagai freelancer dari tahun depan sampai tahun depan, terus ada full time dari kapan, terus apa namanya overlapping sama freelance atau enggak itu kapan. Nanti aku bisa bantu nyusun si working experience-nya kayak gimana. Oke? Siap mbak, thank you. Ya, nanti di DM aja kali. Apa kalau misalnya yang lain pengen ada yang tahu juga, mungkin bisa aku share di channel. Oke, Makasih mbak. maksudnya biar bisa yang lain ada yang, maksudnya biar jelas juga karena aku paham maksud masnya gimana, tapi aku suka bingung ngejelasinnya, takutnya apa namanya salah ngomong atau kurang jelas, jadi better pakai visual. Maksudnya ditulis aja dulu gimana, atau bikin aja timeline kayak gimana, nanti aku bantu apa namanya bikin si working experience-nya. Oke? Oke mbak, saya jujur aja kepikiran waktu mbak nulis di mana ya? Di discussion atau apa kan mbak ngelis kayak syarat apa sih, kriteria karyawan yang disukai perusahaan di Jepang gitu kan, terus disebutnya kan salah satunya kan ya perusahaan itu suka yang product base gitu, product base apa, bukan project base. Nah saya jujur aja ngerasa juga oh ya jujur aja saya kan lebih banyak project base nya dibanding product base nya gitu, walaupun makanya saya sempat berpikir kayak sih, betul. apa karirnya jadi berbeda ya gitu. Saya sempat berpikir apa karir memang jalannya berbeda gitu. Orang freelance ya udah sekalian freelance. Sebenarnya kenapa aku bilang di Jepang itu lebih suka dari product base itu karena memang perusahaan di Jepang yang sedang hiring melalui aku itu, dan yang lagi open untuk orang Indonesia itu, mereka product based company juga gitu. Kalau misalnya perusahaan Jepang itu dia project based, ya pasti terbuka untuk project based juga. I see. Gitu. Cuman untuk project based itu jarang yang buka untuk orang yang lagi di luar Jepang dan nggak bisa bahasa Jepang, karena kalau project based kan si karyawan itu harus bisa apa namanya berdiskusi sama klien, harus bisa ngejelasin projectnya kayak gimana gitu. Jadi kalau project based company itu mereka pasti kan prefer kandidat yang punya speaking proficiency di Japanese gitu. Jadi requirement lebih banyak sebenarnya kalau project based itu kalau mau di luar, apalagi di Jepang. Gitu. Siap. Thank you mbak. Aman mas? Aman. Thank you. Ada lagi yang lain? Ini udah lewat. Mau diudahin apa mau dilanjut? Mau tanya, kalau nggak keberatan. Oh iya. Boleh. Kalau di Jepang ini dong nama umur. Umur, sorry. status. Single double. Nama Norman, umur 24, mau 24. Status ya udah ada.
Nggak sih, bercanda. Nama aja cukup. Status online ini bener. Boleh Mas, asal lanjut. ya. Oke. Mau tanya kalau di perusahaan Jepang itu kan setahu saya kalau mau submit kadang ada yang membutuhkan dua jenis ini ya. Apa ya? Resume gitu. Ada Reikisho sama Shokumu Sama Keirikisho. Nah, itu ya. bedanya gimana ya? Oke. Ini sejujurnya aku baru paham Shokumu sama Rirekisho itu setelah bekerja 1 tahun di Jepang. Sebelumnya aku nggak paham. Jadi Shokumu sama Rirekisho itu bedanya. Jadi yang satu adalah resume, yang satu adalah kurikulum vitae. Resume itu isinya adalah ringkasan working experience kamu. Jadi isinya cuman nama, maksudnya data pribadi, terus sama list company yang pernah kamu kerja, sama education history. Udah itu doang. Jadi cuman sekali lagi cuman personal information, terus working history yang cuman nama perusahaannya aja dari tahun berapa sampai tahun berapa, terus sama education history. Nah, yang satunya lagi adalah kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu yang Shokumunya kalau nggak salah ya. Nanti aku cek lagi, aku sudah ketukar. Shokumunya itu adalah kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae ini adalah format yang selalu kita pakai sebagai resume. Maksudnya isinya lebih lengkap lah. Yang kayak kita bahas tadi gitu. Cuman memang bentukannya itu bentukan template resumenya Jepang. Jadi ada kotak-kotaknya gitulah. Nah itu bedanya Shokumu sama Rirekisho. Yang satu resume, yang satu kurikulum vitae. Gitu. Aku juga sempat bahas di Twitter bedanya resume sama kurikulum vitae. Di sini kan kalau di Indonesia kan resume sama kurikulum vitae itu jadinya ngeblur ya artiannya gitu. Jadi kadang aku juga kadang nyebutnya sebagai resume, kadang nyebutnya juga sebagai CV, padahal format yang biasa kita pakai itu sebenarnya kurikulum vitae kan. Nah kalau di Jepang artian resume sama kurikulum vitae itu masih dianggap berbeda. Resume itu yang ringkasan dan kurikulum vitae itu yang lebih lengkap. Gitu aja sih, itu aja bedanya. Dan mereka punya satu template yang pasti dipakai untuk si Shokumu sama Rirekisho-nya. Jadi nggak sulit untuk untuk nge-building si Shokumu sama Rirekisho-nya. Gitu. Masnya punya Japanese proficiency kayaknya ya? Baru N3 sih. Ini sih kalau yang Shokumu tadi itu berarti ini ya kayak formulir gitu ya, bisa dibilang. Apa gimana ya? Soalnya tadi ada kata Ntar aku googling dulu. Shokumu Kei itu adalah Shokumu itu kurikulum vitae. Jadi apa ya? Kalau ditanya Shokumu sama Rirekisho bedanya apa itu sebenarnya isinya yang satu singkat, yang satu panjang. Nah kalau bentukan template-nya yang tadi dibilang kayak formulir, memang iya jadi kayak kotak-kotak dan berbentuk tabel gitu. Untuk si Rirekisho-nya cuman selembar juga kayaknya bisa, soalnya isinya kayak cuman perusahaan kamu kerja tahun berapa, education sama alamat, data diri lah pokoknya. Udah itu doang. Kalau Shokumu sama tabel juga tapi beneran lebih detail, kayak responsibility-nya kamu apa aja, skill-nya apa aja, kayak gitu-gitu. Sama language proficiency-nya juga dimasukin di Shokumu. Gitu. Gimana? Oke, Ada yang mau Kak. tanyakan lagi? Thank you. Terima kasih Mas Norman. Ada lagi?
Ini udah lewat dari jadwal, mau dilanjutin? Ayo, kalau mau udahan, ayo juga. Gimana nih, teman-teman? Lanjutin next aja Kak nanti. Perlu rebahan dulu. Nah, boleh. Iya ya, pada capek kayaknya. Ya udah, jadi sekarang baru 2 resume aja. Nanti karena aku udah share juga bulan resumenya, mungkin kalau misalnya ada yang pengen ditanyain atau kayak pengen, Kak aku tahu apa yang harus dibenerin, nah itu boleh di discussion aja ya. Terus aku mau nge-infoin juga, jadi nanti di akhir bulan ini tuh aku mau ngadain session gini juga, tapi lebih ke Q&A mengenai mengenai perjepangan, kayak biaya hidup di sana berapa, terus ngeproses visa itu kayak gimana, sama ngeproses perpajakan di Jepang tuh kayak gimana sih. Nah nanti itu aku akan bawa teman kantorku namanya Hanaka, dia akan sharing lebih detail karena dia orang Jepang jadi dia lebih paham, jadi nanti dia yang bakal memimpin sesinya dan pasti akan pakai bahasa Inggris. Jadi ini ya apa namanya, terus karena dia orang Jepang, be nice ya. Terus pasti nggak akan riuh kayak aku. Itu sih nanti aku akan kabarin tanggalnya, tapi yang pasti di minggu keempat. Terus kalau mau ada saran jamnya diganti atau gimana boleh ya saranin, karena apa namanya, ada juga yang bilang kalau jam 7 mepet sama jam pulang, atau misalnya jam 7 kemalaman atau gimana. Kalau jam bisa kita rubah, tapi kalau hari harus weekdays ya, weekend buat rebahan. Oke. Apa lagi ya? Oh ya, kalau ada yang mau, oh ya nanti kasih feedbacknya ya. Aku terlalu banyak ngomong atau terlalu gimana, kasih tau aja nanti di discussion. Terus kalau misalnya ada yang mau ngasih tema untuk sesi selanjutnya di bulan depan, boleh sharing aja di discussion. Kita banyak-banyak ngobrol aja di discussion ya. Ya udah deh kalau gitu. Terima kasih banyak udah ikutan di ngobrol-ngobrol santai. Maaf kalau banyak informasi yang kurang jelas, kalau banyak salah-salah. Kita ngobrol lagi di channel, kita sharing-sharing informasi lagi di channel. Sampai jumpa, hatur thank you semuanya. Makasih ya, bye-bye. Ya tuh. Thank you Kak. Yuk. You. Thank you guys. Jelly.